Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ismail. Dan nanti ada teman saya, Indah, yang akan menjelaskan tentang buku pengambilan resiko secara strategis bagi pengambil keputusan bisnis, yaitu karya Profesor Johannes Suprapto, MA APU, dan Dr. Lukman Hakim, SCMM. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 dalam buku ini, yaitu nilai yang disesuaikan dengan risiko atau risk adjusted value. Pertama-tama dalam pendahuluannya itu, kita sebagai investor yang menghindari risiko biasanya akan memberikan nilai yang lebih rendah pada aset risikonya yang lebih tinggi. Di dalam bab 5, kita akan mempertimbangkan 4 cara di mana kita bisa membuat penyesuaian terhadap resiko. Bagaimana caranya? Ayo kita langsung saja. Yang pertama itu ada pendekatan arus kas yang didiskonto atau discount cash flow approach. Di dalam valuasi arus kas yang didiskonto, nilai setiap aset biasa ditulis sebagai nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan pada aset itu. Jadi, the value of a default free government bond merupakan nilai sekarang dari the coupon on the bond didiskontokan pada suku bunga yang bebas risiko atau discount at a risk rate. The DCF, value of an asset. Kita membeli hampir sebagian besar aset sebab kita mengharapkan aset tersebut menghasilkan arus kas untuk kita di waktu yang akan datang. Secara sederhana, aset dengan arus kas yang dapat diramalkan akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada aset dengan volatile cash flow. Risk adjusted discount rate. Dari dua pendekatan untuk penyesuaian terhadap risiko di dalam valuasi arus kas, hal yang paling umum ialah the risk adjusted discount rate approach, di mana kita menggunakan higher discount rate to discount cash flow when valuing riskier asset, and we use lower discount rate when valuing safer asset. Risk and return model. Ketika kita membahas bagaimana kita mengukur resiko di bab 4 yang dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, kita mengkaji perkembangan risiko dan model imbal hasil dalam ekonomi dan keuangan atau finance. Yaitu rumusnya expert return sama dengan risk free rate dikali market beta dikali equity risk premium. Ada dua masukan bahwa semua aset have in common in risk and return model. Model proxy. Di dalam bab 4 kita mengkaji beberapa variabel yang mempunyai karakteristik saham yang bersejarah yang telah menerima imbal hasil yang tinggi. Small market capitalization and low price to book ratio merupakan dua variabel yang terlalu diingat. Model proxy telah mengembangkan suatu analisis khususnya yang berfokus pada penilaian perusahaan. Tingkat bunga diskonto yang tersirat. Implied discount rate. Untuk aset yang diperdagangkan di pasar, kita bisa menggunakan pendekatan ketiga untuk memperkirakan suku bunga diskonto atau discount rate. General issue. Meskipun penggunaan risk adjusted discount rate di dalam menghitung nilai tersebar di keduanya, business valuation and capital budgeting, ada sejumlah isu yang tak terpecahkan atau overlooked issues is the fridge. Pertama, single period model and multi-period model. Kedua, composite discount rate versus item specific discount rate. Yang ketiga, negative versus positive cash flow. Certainly equivalent cash flow. Meskipun kebanyakan analisis penyesuaian suku bunga diskonto untuk risiko dalam valuasi DCF, beberapa dari mereka lebih suka menyesuaikan arus kas yang diharapkan untuk risiko. Di dalam prosesnya, mereka mengganti arus kas yang diharapkan tidak pasti dengan arus kas secara pasti.
dengan menggunakan a risk adjustment process akin to the one used to adjust discount rate. Misunderstanding risk adjustment. Pada permulaan seksi ini perlu ditekankan bahwa banyak analisis salah mengerti what risk adjusting the cash flow requires them to do. Selanjutnya itu ada utility model Bernoulli Revised. Kebiasaan menggunakan model utilitas untuk memperkirakan kesetaraan kepastian ialah bahwa kesetaraan kepastian suatu arus gas yang diharapkan bisa positif, bisa negatif. Selanjutnya ada risk and return model. Suatu pendekatan yang lebih praktis untuk mengubah arus gas yang tidak pasti menjadi kesetaraan kepastian yang ditawarkan dengan risk and return model. Suatu pendekatan yang lebih umum untuk menyesuaikan arus gas terhadap ketidakpastian ialah memotong rambut atau haircut. Arus gas yang tidak pasti secara subjektif. Risk adjusted discount rate or Quintile equivalent cash flow. Menyesuaikan suku bunga di diskonto untuk risiko atau mengganti arus gas yang diharapkan tidak pasti dengan kesetaraan kepastian merupakan pendekatan alternatif untuk menyesuaikan risiko. Akan tetapi, hasil yang diperoleh berbeda. Dan kalau memang begitu, mana yang lebih akurat? Yaitu kita harus memilih yang lebih mendekati kebenaran. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada hybrid model. Suku bunga diskonto yang disesuaikan risiko dan kesetaraan kepastian mempunyai kebaikan dan kelemahan. Suatu pendekatan alternatif untuk menyesuaikan arus gas bisa dipergunakan kalau risiko dipicu atau digerakkan triggered oleh suatu spesifik kontingensi. Sekian dari saya, itu akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Indah. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pranasari. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyesuaian dengan resiko DFC plus dan minusnya. Nah, penyesuaian terhadap resiko sering dilakukan dalam suatu kerangka kerja arus kas yang didiskontokan. Dalam kenyataannya, model resiko dan tingkat pengembalian membuat asumsi tentang bagaimana keduanya, yaitu pasar dan investor, berlaku. Penyesuaian resiko pasca penilaian, post-valuation risk judgment. Nah, dalam praktek yang paling umum dengan penyesuaian pasca penilaian adalah untuk menangkap beberapa resiko yang mereka persepsikan di dalam suku bunga diskonto yang disesuaikan terhadap resiko dan berkenaan dengan resiko lainnya di dalam fase pasca penilaian sebagai diskonto atau premi. Selanjutnya adalah rational for post-valuation judgment. Resiko diskon pasca penilaian mencerminkan kepercayaan pada sebagian analis yang conventional risk and return model short change, atau bahkan mengabaikan apa yang mereka lihat sebagai resiko yang signifikan. Nah, alasan menerapkan premi pasca penilaian itu adalah premi biasanya motivated by the concern, di mana arus dana diharapkan tidak bisa menyeluruh menangkap potensi besar dalam beberapa investasi. Nah, seorang analis itu percaya bahwa arus kas merefleksikan sinergi ini menambah premi untuknya pada nilai yang diperkirakan. Selanjutnya adalah downside risk atau risiko yang merugikan. Nah, illiquidity discount. Yang pertama adalah melakukan investasi dalam suatu aset, umumnya melindungi the option liquidate that investment if you need to. Yang kedua adalah kebutuhan untuk likuidasi timbul tidak hanya karena pandangan pada aset berubah menurut waktu, tetapi membutuhkan uang tunai dari likuidasi untuk memenuhi segala kemungkinan. Nah, yang ketiga adalah aset dapat dilikuidasi dengan tanpa biaya. Nah, yang keempat itu adalah aset yang memerlukan biaya besar seperti real estate. Nah, selanjutnya adalah mengukur likuiditas. Ketika memperdagangkan setiap aset, ada 3 hal yang mempengaruhi biaya perdagangan. Yang pertama adalah biaya merupakan perbedaan antara harga yang dapat dibeli suatu aset
dan harga yang dapat dijual suatu aset yang sama dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah biaya merupakan dampak harga, di mana seorang investor memperdagangkan aset, mendorong harga menaik ke atas ketika membeli aset dan mendorong ke bawah selama melakukan penjualan. Nah, yang ketiga adalah biaya yang diusulkan oleh Jack Traynor dalam artikelnya tentang biaya transaksi merupakan biaya kesempatan yang berkaitan dengan waiting to trade. Nah, selanjutnya adalah theoretical backing for an illiquidity discount. Nah, jika investor mencoba untuk menentukan seberapa besar harus membayar suatu aset, maka harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah arus kas yang dihasilkan oleh aset dan berapa resiko arus kas ini sampai pada perkiraan nilai intrinsik. Nah, yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual aset. Nah, menurut Amihudin dan Mendelssohn tahun 1986 menganjurkan bahwa harga dari suatu aset termasuk nilai dari sekarang dari biaya yang berkaitan dengan biaya transaksi yang diharapkan di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah empirical evidence that illiquidity matters. Nah, bukti kelaziman dan biaya likuiditas akan menyebar ke sejumlah kelas aset. Yang pertama itu adalah pasar obligasi. Pasar obligasi itu ada perbedaan di dalam illiquidity lintas bond issued oleh entitas yang berbeda dan lintas bond issued oleh entitas yang sama. Nah, yang kedua adalah saham yang diperdagangkan secara umum, bahwa biaya terkait dengan perdagangan ekuitas itu lebih besar dari biaya yang terkait dengan perdagangan treasury bonds or bills. Nah, yang ketiga adalah stoknya terbatas. Bukti tentang illiquidity discount datang dari pengujian stok terbatas yang dikeluarkan oleh pabrik, oleh perusahaan dagang. Nah, sekuritas terbatas itu ialah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang untuk pabrik atau umum, tidak tercatat oleh SEC dan dijual melalui penempatan swasta ke para investor di bawah SEC. Rule 144. Nah, yang keempat itu adalah ekuitas pribadi. Nah, sering menyediakan modal kepada bisnis swasta sebagai pertukaran untuk bagian kepemilikan dalam bisnis ini. Nah, selanjutnya itu adalah diskonto illiquidity dalam praktek. Nah, praktek berlaku itu banyak valuasi perusahaan swasta ialah menggunakan a fixed illiquidity discount untuk semua perusahaan atau mempunyai jarak untuk diskonto dengan mempertimbangkan subjektif jarak dari analis menentukan di mana di dalam jarak suatu diskonto perusahaan tertentu akan berada. Nah, selanjutnya itu adalah diskonto lainnya. Diskonto lainnya, yang pertama itu adalah diskonto illiquidity, merupakan contoh pasca penilaian yang paling umum. Dan resiko lainnya menunjukkan sebagai penyesuaian pasca penilaian. Yang kedua adalah dalam praktek, diskonto-diskonto itu cenderung subjektif dan mencerminkan penghindaran resiko secara menyeluruh, analis, dan persepsi tentang besarnya resiko. Nah, selanjutnya ada resiko yang menguntungkan atau upside risk. Analis mencoba menangkap resiko yang merugikan, yang missed by the discount rate in a false valuation discount. Mencoba untuk membawa ke dalam hal-hal yang menguntungkan secara substansial yang tidak secara penuh disatukan ke dalam valuasi sebagai premi. Nah, selanjutnya adalah premi kontrol atau kontrol premium. Premi adalah nilai untuk mengontrol suatu perusahaan diturunkan dari kenyataan bahwa Anda percaya bahwa siapa saja akan mengoperasikan perusahaan secara berbeda dari cara bagaimana perusahaan dioperasikan sekarang ini. Nah, ketika menjalankan suatu bisnis harus memiliki asumsi secara implisit dan eksplisit tentang dua hal, yaitu siapa yang menjalankan bisnis dan bagaimana cara menjalankannya. Selanjutnya adalah premi sinergi atau sinergi premium. Sinergi merupakan nilai tambah yang diperoleh dengan mengkombinasikan dua perusahaan.
menciptakan peluang yang tak mungkin akan tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara bebas satu sama lain. Selanjutnya adalah the dangers post-valuation adjustment. Yang pertama adalah resiko dengan mudah dihitung 2 kali jika analis membawa kepeduliannya tentang resiko ke dalam estimasi atau perkiraan suku bunga, diskonto, dan arus kas. Nah, yang kedua adalah besarnya diskonto dan premi didasarkan pada bukti yang dipertanyakan. Yang ketiga, penyesuaian suatu nilai perkiraan dengan premi dan diskonto membuka pintu analis membawa bias mereka ke dalam angka. Nah, selanjutnya itu adalah pendekatan valuatif relatif. Nah, dalam prakteknya, valuasi didasarkan pada valuasi relatif, yaitu nilai kebanyakan aset diperkirakan dengan melihat pada bagaimana harga pasar serupa pada aset yang sebanding. Nah, selanjutnya adalah dasar untuk pendekatan atau basic for approach. Penerapan langsung dari valuasi relatif yang paling sederhana dan paling banyak ialah dengan aset sebenarnya, di mana mudah untuk menemukan aset yang mirip atau bahkan yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah penyesuaian terhadap risiko atau risk adjustment. Yang pertama adalah perbandingan sektor. Analis menilai suatu perusahaan perangkat lunak akan membandingkan dengan perusahaan perangkat lunak lainnya dan tidak membuat penyesuaian terhadap risiko. Nah, yang kedua adalah kapitalisasi pasar atau ukuran. Analis membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang secara kasar sama besarnya. Nah, yang ketiga adalah perbandingan berdasarkan risiko. Suatu pendekatan yang menambah suatu lapisan atau keruwetan pada valuasi relatif ialah menghitung rasio suatu nilai atau imbal hasil suatu ukuran rasio. Yang keempat itu adalah pengontrolan secara statistik. Dapat mengontrol risiko dalam suatu valuasi relatif secara statistik. Nah, selanjutnya itu adalah DFC versus relative valuation. Sifat dari penyesuaian terhadap risiko dalam valuasi arus kas yang didiskontokan membuat lebih banyak waktu dan informasi yang intensif, memerlukan lebih banyak data, dan mengambil waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan suku bunga diskonto daripada membandingkan a software company, di mana valuasi relatif itu tergantung pada kebenaran pasar, paling tidak pada rata-rata untuk penyesuaian pada risiko bekerja. Nah, selanjutnya adalah praktek penyesuaian pada risiko. Ada 4 cara penyesuaian untuk risiko. Yang pertama adalah menggunakan suatu suku bunga yang lebih tinggi untuk aset yang berisiko. Yang kedua adalah mengurangi arus kas yang diharapkan tidak pasti. Yang ketiga adalah menerapkan suatu diskonto pada nilai yang diperkirakan. Yang keempat adalah melihat pada bagaimana pasar menentukan harga aset yang berisiko mirip. Nah, kesimpulannya dari materi bab 5 ini itu adalah yang pertama, dapat memperkirakan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Perlu mengandalkan model risiko dan tingkat pengembalian yang mengukur risiko dan mengubahnya ke dalam suatu premi berisiko. Nah, yang kedua adalah dapat mendiskontokan arus kas yang diharapkan tidak pasti, mencerminkan ketidakpastian kalau premi yang berisiko dihitung dalam model risiko dan tingkat pengembalian. Nilai yang diperoleh akan sama dengan suku bunga yang disesuaikan terhadap risiko. Nah, yang ketiga adalah dapat mendiskontokan nilai suatu aset yang diharapkan untuk risiko yang dipercaya belum digabung ke dalam suku bunga, diskonto, dan arus kas lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.